Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada para audiens serta para dewan juri yang saya banggakan. Sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk memberikan saya waktu untuk berdiri di sini dan menyampaikan argumentasi saya. Saya Aulianisa Nur Aziza dari tim oposisi SMA Negeri 12 Jakarta sebagai pembicara pertama. Baik, saya akan melanjutkan argumentasi saya dari mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Orang tua adalah manusia pertama yang kita lihat di dunia. Maka dari itu, peran orang tualah sangat penting untuk pertumbuhan anak. Tapi, haruskah orang tua dites kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak? Dewan juri yang terhormat, saya menolak dengan mosi yang disampaikan. Pasalnya, hal tersebut sangat terkesan diskriminasi kepada masyarakat. Layak atau tidak layaknya seorang menjadi orang tua sangatlah tidak etis untuk dites secara subjektif seperti itu. Hal tersebut akan menimbulkan konflik di masyarakat baik dari segi ras, agama, dan faktor lainnya. Lalu, tes kelayakan untuk orang tua juga tidak dapat menjamin kehidupan anak akan menjadi lebih baik. Karena faktanya, pengaruh lingkungan juga sangat menentukan kelanjutan hidup anak. Lalu, kalau misalnya tes kelayakan orang tua ini bertujuan untuk menjamin kehidupan anak menjadi baik, maka tes kelayakan orang tua ini akan menjadi sia-sia. Dikarenakan anak tetap menjadi buruk perilakunya hanya karena pengaruh lingkungan yang buruk. Lalu tak hanya itu, setiap individu berhak memiliki kebebasan dalam membuat keputusan, terutama membuat keputusan untuk memiliki anak. Apabila pihak pemerintah tetap memaksa tes ini berlangsung, maka akan menimbulkan pelanggaran hak-hak privasi dalam membuat keputusan, di mana hal tersebut akan menimbulkan perpecahan antara masyarakat dan juga pemerintah. Maka dewan juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tetap menolak kepada mosi yang disampaikan. Lalu selanjutnya, cara asuh, cara mendidik anak tidak dapat dinilai atau diuji oleh siapapun. Dikarenakan hal tersebut, setiap individu memiliki cara pandang, memiliki perspektif yang berbeda. Lah, maka dari itu, tes kelayakan tersebut sangatlah tidak akurat. Karena tidak ada individu atau tes sistematis manapun yang dapat menentukan seseorang itu layak atau tidaknya menjadi orang tua. Maka dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tetap menolak kepada mosi yang disampaikan. Bayangkan apa jadinya bangsa kita beberapa tahun ke depan jika tidak ada anak yang lahir hanya karena banyaknya manusia yang dipikir tidak layak untuk menjadi orang tua. Maka penduduk Indonesia akan menjadi penurun dan tidak ada penduduk usia produktif yang akan melanjutkan kehidupan untuk melanjutkan majunya bangsa. Maka saya tetap akan menolak dengan mosi yang disampaikan. Faktanya, ada beberapa cara yang lebih etis, lebih baik, dan tidak melanggar hukum HAM. Seperti yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dengan cara memberikan sekolah gratis atau memenuhi kebutuhan sekolah secara gratis. Karena faktanya, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, berdasarkan survei Ekonomi Nasional Susenas tahun 2021, 76% masyarakat putus sekolah dikarenakan ekonomi. Sementara itu, kita tahu bahwa sekolah sangatlah berperan penting, sangatlah membantu kita untuk menjadi orang tua yang baik dengan meningkatkan sumber daya manusia. Kalau misalkan banyak masyarakat yang putus sekolah, maka sumber daya manusia itu tidak akan terpenuhi. Lalu yang kedua, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
Penyuluhan ini akan sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat usia produktif, untuk meningkatkan kesadarannya menjadi orang tua dengan pola asuh yang baik. Karena kelayakan seseorang untuk menjadi orang tua haruslah diperlukan kesadaran dari dirinya sendiri. Maka dari itu, itulah peran penting adanya penyuluhan. Penyuluhan ini dapat dimulai dari usia-usia produktif. Lalu yang ketiga, pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan terkait kualitas keluarga dan perlindungan anak. Peraturan tersebut akan sangat amat membantu masyarakat dalam berkeluarga. Karena peraturan inilah yang akan mengatur masyarakat ketika berkeluarga. Untuk itu, tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak adalah tindakan yang tidak bijak yang karena dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial. Karena tes kelayakan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendiskriminasi, tidak akurat, dan juga tidak efisien. Sebagai masyarakat yang baik, kita seharusnya menghormati keputusan setiap individu dan mengutamakan kepentingan terbaik untuk generasi yang akan datang. Maka dari itu, kita seharusnya dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi, yang sudah dipikirkan dengan matang, yang tidak menimbulkan konflik masyarakat dan tidak merusak dan tidak menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya tetap kepada keputusan saya bahwa saya menolak dengan mosi yang disampaikan. Sekian dari argumentasi yang saya sampaikan, bahwa lagi saya ingatkan bahwa saya tetap menolak dengan mosi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.